Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Patropik. Saya dari program studi manajemen dari kelas manajemen 2 Daka. Nah, jadi video kali ini saya akan membahas materi tentang analisis laporan keuangan. Adapun poin-poin yang saya akan bahas adalah tujuan laporan analisis keuangan dan rasio keuangan. Dan tonton video saya sampai akhir karena ini sangat penting. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama yaitu tentang tujuan laporan analisis keuangan. Tujuan laporan analisis keuangan adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kinerja keuangan suatu perusahaan atau entitas. Dan tujuan utama laporan analisis keuangan termasuk yang pertama ada evaluasi kinerja. Nah, ini membantu pemangku kepentingan seperti pemilik, investor, dan manajemen untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan telah mencapai tujuannya dalam hal profitabilitas, likuiditas, dan efisiensi. Selanjutnya sebagai pengambilan keputusan. Ini memberikan informasi yang diperlukan bagi pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan yang tepat, seperti investasi, pemberian pinjaman, atau pengembangan bisnis. Selanjutnya, identifikasi tren. Mengidentifikasi tren dan pola dalam kinerja keuangan dari waktu ke waktu yang dapat membantu dalam perencanaan strategis dan perbaikan. Terus, ada pengukuran kesehatan keuangan. Menilai kesehatan keuangan perusahaan termasuk tingkat hutang likuiditas, profitabilitas, dan efisiensi operasional. Pembandingan dengan pesaing memungkinkan perbandingan kinerja keuangan perusahaan dengan pesaing dalam industri yang sama. Selanjutnya, transparansi dan akuntabilitas. Memberikan tingkat transparansi yang tinggi kepada pemangku kepentingan eksternal dan internal, sehingga memastikan akuntabilitas dan selanjutnya transparansi dan akuntabilitas. Memberikan tingkat transparansi yang tinggi kepada pemangku kepentingan eksternal dan internal, sehingga memastikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap peraturan keuangan. Dengan laporan analisis keuangan, pemangku kepentingan dapat mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang kinerja perusahaan dan membuat keputusan yang lebih cerdas berdasarkan informasi tersebut. Pembahasan kedua yaitu tentang rasio keuangan. Beberapa rasio keuangan utama yang sering digunakan untuk menganalisis kesehatan keuangan suatu perusahaan meliputi rasio likuiditas. Rasio likuiditas seperti rasio lancar dan rasio cepat membantu menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Contohnya, jika rasio lancar perusahaan A adalah 2, itu berarti perusahaan tersebut memiliki 2 kali lipat aset lancar dibandingkan kewajiban lancar. Rasio lancar, aset lancar atau utang lancar. Mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek dengan aset yang tersedia. Yaitu ada rasio cepat, aset lancar persediaan atau utang lancar. Mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek tanpa bergantung pada persediaan. Rasio profitabilitas. Di dalamnya ada laba kotor. Pendapatan kotor atau pendapatan total mengukur efisiensi dalam menghasilkan laba sebelum biaya operasional. Selanjutnya ada laba bersih. Laba bersih atau pendapatan total menunjukkan persentase laba yang tersisa setelah semua biaya. Selanjutnya rasio solvabilitas. Di dalamnya ada rasio utang modal. Utang atau modal sendiri menilai tingkat ketergantungan perusahaan pada utang. Rasio total utang terhadap total aset. Utang atau total aset menunjukkan sejauh mana perusahaan didanai dengan utang. Rasio aktivitas. Perputaran aset, pendapatan total atau total aset mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Selanjutnya ada perputaran persediaan. Harga pokok persediaan atau persediaan rata-rata mengukur efisiensi pengelolaan persediaan. Rasio profitabilitas. Investasi, return on investment. Laba bersih atau investasi menilai keuntungan yang diperoleh dari investasi tertentu.
Penting untuk dicatat bahwa rasio keuangan harus dianalisis bersama-sama dan dalam konteks industri untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kesehatan keuangan suatu perusahaan. Dicukupkan pembahasan materi dari saya, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan buat kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.